warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bu Alifah. Kali ini kita akan mempelajari tentang tenaga pembentuk muka bumi. Bentuk muka bumi terus-menerus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut disebabkan oleh tenaga pembentuk muka bumi yang biasa disebut dengan tenaga geologi. Mari kita bahas tentang tenaga pembentuk muka bumi. Tenaga pembentuk muka bumi dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga endogen, yaitu tenaga yang berasal dari dalam bumi yang bersifat membangun atau konstruktif. Yang kedua, tenaga eksogen, berasal dari luar dan bersifat merusak atau biasa disebut dengan destruktif. Kita bahas tenaga endogen terlebih dahulu. Tenaga endogen dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah tektonisme, yaitu berkaitan dengan pergerakan lempeng. Yang kedua ada vulkanisme, berkaitan dengan aktivitas gunung api. Yang ketiga adalah seisme atau biasa disebut dengan gempa bumi. Kita bahas yang pertama, tektonisme. Tektonisme dibedakan menjadi dua, yaitu orogenesa dan epirogenesa. Orogenesa yaitu pergerakan lempeng tektonik yang sangat cepat dan meliputi wilayah yang sangat sempit. Orogenesa dibedakan menjadi dua, yaitu lipatan dan patahan. Yang atas ini adalah contoh dari patahan. Kemudian yang bawah ini adalah contoh dari lipatan. Puncak dari lipatan disebut dengan antiklinal. Kata kuncinya adalah A. Kemudian yang bawah ini disebut dengan sinklinal. Contoh dari orogenesa adalah terbentuknya pegunungan Himalaya. Yang kedua, epirogenesa, yaitu proses perubahan bentuk daratan yang disebabkan oleh tenaga yang lambat dan wilayah yang sangat luas. Orogenesa dibedakan menjadi dua, ada orogenesa positif dan yang kedua adalah orogenesa negatif. Orogenesa positif adalah turunnya daratan, ini ya gambarnya, turunnya daratan sehingga mengakibatkan seolah-olah air laut naik. Contoh dari epirogenesa positif adalah turunnya pulau-pulau di Indonesia bagian timur, yaitu Kepulauan Maluku dari pulau-pulau di bagian barat daya Maluku sampai dengan Kepulauan Banda. Yang kedua adalah orogenesa negatif, yaitu naiknya daratan sehingga mengakibatkan seolah-olah air laut turun. Contohnya adalah naiknya Pulau Timor dan Pulau Buton. Tenaga yang kedua adalah vulkanisme, berkaitan dengan aktivitas gunung api. Di sini material dikeluarkan bisa berupa benda cair, contohnya lava, ada benda padat, eflata, di sana nanti ada aneka batuan. Kemudian yang ketiga adalah benda gas atau disebut dengan eksalasi. Gerakan yang ketiga adalah seisme, berkaitan dengan aktivitas atau gempa bumi. Di sini dibedakan menjadi tiga, ada gempa guguran atau runtuhan, gempa vulkanik, dan tektonik. Berdasarkan kedalamannya dibedakan menjadi tiga, ada gempa dangkal, menengah, dan dalam. Lanjut. Tenaga yang kedua adalah tenaga eksogen, tenaga yang berasal dari luar bumi.
Ini bersifat merusak, diklasifikasikan menjadi 4. Ada pelapukan, pengikisan, sedimentasi, mass wetting atau amblesan. Yang pertama, pelapukan, lapuk, yaitu proses hancurnya batuan. Di sini dibedakan menjadi 3. Ada pelapukan mekanik, yang berubah adalah susunan butir-butirnya. Yang kedua, ada pelapukan kimiawi, susunan kimia yang berubah. Yang ketiga adalah pelapukan biologis, yang disebabkan oleh makhluk hidup, misalkan oleh akar, rayap, dan lanjut. Sekarang kita ke erosi. Erosi bisa disebabkan oleh air, es, angin, atau gelombang air laut. Yang pertama, oleh air atau disebut juga dengan korasi. Kemudian yang kedua ada es yang mencair, glasial. Kemudian angin, itu ada contohnya misalkan pada daerah pantai, nanti di sana kita akan menemukan ada barcan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, ada yang disebabkan oleh gelombang air laut atau biasa disebut dengan abrasi. Bentuk-bentuknya nanti akibat abrasi ini, misalkan kita jumpai cliff, yaitu pantai terjal berdinding curam. Kemudian ada relung, sebuah cekungan. Dan lanjut, kita sekarang yang ketiga, sedimentasi. Kalau sudah tererosi, terbawa oleh angin, dia akan mengendap di suatu tempat. Maka itu disebut dengan sedimentasi atau pengendapan. Untuk sedimentasi, di sini ada aquatis, berarti tenaganya adalah air. Kemudian ada marin, tenaganya adalah air laut. Kemudian ada aeolis, tenaganya adalah angin. Kalian bisa lihat gambar yang ada pada slide ini. Ini adalah contoh aluvial. Ada tombolo di pantai. Ini ya, tombolonya menghubungkan antara pulau besar dengan pulau kecil. Jadi di sini endapannya. Kemudian ada ini, daerah pantai atau bisa juga daerah gurun. Tenaganya adalah angin. Yang terakhir adalah amblesan atau mass wasting, tanah ambles, tanah bergerak. Ini berarti karena akibat massa dari batuan tersebut yang tidak seimbang. Jadi materi kita hari ini cukup sekian. Selamat belajar, sukses untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.